refinancing versus KPR. Nah, teman-teman, ada yang tanya gini. Hey, welcome back to my channel, Aldi Sursano, your guidance to become rich in the property ways. Nah teman-teman, hari ini aku mau ngucapin terima kasih banyak karena kalian akhirnya channel ini bisa mencapai 10.000 subscriber. Dan aku bener-bener terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah support aku dari channelku sebelum 100 subscriber. Itu aku udah bener-bener kalian support sampai sekarang ini dan kalian masih nonton video-videoku. Aku bener-bener ngucapin terima kasih banyak. Nah teman-teman bisa chat di kolom komen kalau kalian itu subscriber yang keberapa gitu loh. Jadi aku bener-bener ngerasa gratitude banget, senang banget karena kalian terus following my videos, my journey to become property investor. Nah teman-teman, hari ini kita akan bahas pertanyaan DM yang masuk di Instagram aku. Dan kita hari ini akan belajar tentang namanya refinancing versus KPR. Nah teman-teman, ada yang tanya gini, kok mau nanya, misal aku mau bisnis kosan, itu lebih baik dari tanah kosong terus dibangun atau langsung beli kosan pakai KPR? Modal saya sekarang 100 sampai 150 juta. Bingung mau ngumpulin tanah dulu atau langsung KPR. Nah, teman-teman, ini menjadi suatu permasalahan ya. Jadi, kalau kalian mau menjadi investor properti, pastikan ini adalah ilmu dasar. Kalian harus tahu dulu antara KPR dengan refinancing, apa sih bedanya. Kalau KPR itu teman-teman, KPR itu adalah kredit pemilikan rumah. Jadi kalau kalian pengen punya rumahnya itu kalian pakai KPR. Jadi kalian datang ke bank, kalian bilang kalian mau menaksir propertinya dan mau membeli properti dari developer first class. Nah habis itu kalian bilang ke bank, tolong dicairin segini. Nah setelah itu bank akan memberikan kalian uang. Uangnya itu akan ditransfer ke pemilik rumahnya itu, dan rumahnya, sertifikatnya akan dipegang bank. Dan banknya itu harus kalian cicil setiap bulannya sampai akhirnya KPR-nya kalian itu lunas. Banknya akan memberikan sertifikat tanah tersebut. Nah, jadi kurang lebih kredit KPR itu seperti itu. Bedanya dengan refinancing, kalau refinancing itu adalah ketika kalian itu sudah own the property, kalian sudah punya tanahnya. Misalkan kalian punya tanah, kalian jaminin ke bank, nah itu namanya refinancing. Misalkan kalian punya rumah yang sudah jadi own, punya kalian sendiri, kalian sudah punya asetnya, kalian refinancing, itu bisa banget. Itu ada dua hal yang berbeda. Refinancing adalah ketika kalian sudah punya asetnya, ketika kalian mau meminjam uang dengan aset yang kalian jaminkan. Tapi kalau KPR adalah kalian meminjam uang untuk membeli aset yang kalian inginkan. Jadi itu sangat-sangat berbeda. Dan kita harus pelajari juga perbedaan kelemahan dan keuntungan memakai KPR dengan memakai refinancing. Jadi keuntungan dari KPR adalah kalau kalian pakai KPR itu bunganya pasti akan lebih rendah dari bunga-bunga refinancing. Nah, saya kasih contoh aja ya. Kalau bunga-bunga di bank swasta itu pasti lebih rendah daripada bank-bank negeri. Nah, kalau pengalamanku ya, beberapa bulan yang lalu kalau bank swasta itu kasih bunganya kurang lebih 7-8% untuk 3 tahun sampai 5 tahun di awal. Nah, setelah itu nanti akan bunganya floating, tapi kalau bunga dari bank negara itu pasti di atas 12%, di atas 11% sampai 12%. Jadi which is itu benar-benar tinggi. Dan refinancing biasanya mirip-mirip dengan bunga bank negeri. Jadi kurang lebih kalau kalian mengambil KPR itu 7-8%, kalau refinancing itu bisa sampai 12%. Nah, itu yang setauku ya, karena aku sendiri belum pernah ambil refinancing. Jadi kalau teman-teman mau ambil refinancing, aku udah pernah beberapa kali tanya-tanya, itu kurang lebih bunganya segitu, dan itu sangat-sangat gede menurutku. Dan teman-teman harus pahami juga ya, perbedaan 5% di bunga itu sangat-sangat besar. Nah, aku kasih contoh ya teman-teman. Kalau misalkan kalian ambil uang di bank itu 1 miliar dengan modal ambil uang 1 miliar dengan interest rate-nya per bulannya itu adalah 7%. Kita ambil KPR ya, kita ambil long term-nya 15 tahun, itu cicilan per bulannya adalah 8,9 juta. Tapi bayangin kalau misalkan kalian bunganya jadi 13%, itu bisa sampai 12,6 juta. Jadi itu benar-benar jauh banget, hampir 5 juta bedanya. Nah, kalau di total teman-teman, kalau misalkan bunga 7% itu kalian kurang lebih sekitar membayar keseluruhannya adalah 1,6 miliar. Jadi kamu
dikasih uang sama bank itu 1 miliar, tapi kamu ngelunasin ke bank itu 1,6 miliar nominal keseluruhannya. Kalau kalian main di angka 13%, itu kalian membayarnya 2,2 miliar. Bedanya 600 juta dan itu benar-benar gede banget teman-teman. Jadi aku sangat-sangat tidak menyarankan kalian kalau kalian bermain di refinancing. Berbahaya, bunganya akan sangat tinggi, apalagi kalian main di kos-kosan dengan income yang sangat-sangat sedikit. Jadi pastikan kalau kalian bermain investasi kos-kosan, lebih baik kalian itu membeli rumah daripada kalian membeli tanah. Karena kalau kalian membeli tanah, kalian nggak punya uang untuk bangunnya, itu sangat-sangat repot. Dan kalau kalian menjaminkan tanahnya, masukkan itu ke bank, itu akan sangat-sangat mahal. Jadi saya sangat tidak menyarankan untuk kalian bermain refinancing. Bermainlah KPR, karena KPR itu jauh lebih aman. Dan kabar baiknya teman-teman, ini salah satu trik juga yang biasa aku pakai. Jadi gini, kalau misalkan kalian itu sudah punya propertinya, terus kalian bingung cara kalian merenovasinya. Nah, ini ada cara-cara khusus gimana kalian akhirnya bisa mendapatkan pendanaan lebih dari banknya itu. Jadi yang pertama adalah kalian jangan terpatok sama satu bank. Pastikan kalau kalian itu nyari ke beberapa bank. Kalau bisa cari ke 10 bank, dan aku sudah kasih gambaran ke kalian, jangan cari bank negeri karena akan sangat-sangat tinggi bunganya. Nah, kemudian kalau bisa setelah kalian sudah mencari bank-bank tersebut, jadi kalau misalnya kalian udah pertama kalinya pakai bank BCA, nah kalian ngerasa kok keluar plafonnya itu sangat-sangat sedikit, ya kalian bisa berganti dengan bank-bank lainnya, Bank Panin lah, Bank Maybank lah, itu semua bisa semua. Kalian cobain satu-satu, kira-kira mana yang bisa kalian ngasih plafon lebih tinggi. Jadi jangan terpatok sama satu bank saja. Setelah itu, setelah kalian own the property, setelah kalian itu punya propertinya, kalian pengen merenovasi tambahan tuh bisa dengan cara top up KPR teman-teman. Dan ini sangat-sangat berguna banget. Jadi kalau misalkan kalian itu sudah renov, kalian renovnya pakai apa? Kalian minta uang sama teman kalian. Jadi kalian pinjam uang sama teman kalian, Bang Tony, saya minta pinjam uang bentar dong, minta uang abang sebentar. Jadi saya pinjam uang 150 juta. Lo buat apa, Ton? Buat renovasi, cuma sebentar aja. Nah, setelah itu kalian renovasi. Setelah direnovasi, kalian bilang ke bank, kalian minta top up KPR. Jadi ini akan memudahkan kalian supaya kalian tidak perlu keluar uang terlalu banyak. Nah, kalian top up KPR itu gimana? Top up KPR adalah kalian menambah hutangnya kalian untuk supaya kalian itu tidak keluar modal sama sekali. Jadi kalau kalian sudah berhutang dengan Bang Tony, kalian pinjam uang sebentar saja 3 bulan, setelah rumahnya jadi direnovasi, bank akan menilai rumahnya itu dengan harga yang berbeda. Setelah itu kalian bisa top up KPR, kalian bisa minta uang bank lagi dan kembalikan uang ke Bang Tony. Dan setelah itu jadikan propertinya itu adalah properti cash flow, properti yang menggenerate income kalian. Nah, dari sana income itu bisa menutupi cicilannya, income itu bisa membuat kalian own the property. Nah, kurang lebih tipsnya seperti itu ketika kalian itu bermain di sektor KPR. Jangan pakai refinancing, dan semoga teman-teman ini bisa membuat kalian lebih melek lagi ya masalah finansial lagi. Karena kalian kalau nggak pernah masuk ke bank pasti susah banget untuk tanya-tanya ini, susah banget untuk tahu informasi kayak gini. Jadi biasakan kalau teman-teman setelah nonton video kali ini, kalian pergi ke bank, kalian biasain ngomong sama marketing bank, kalian bersosialisasi dengan mereka, ajak mereka makan supaya kalian tuh tahu banyak produk-produk, karena setiap bank itu punya produk yang berbeda-beda. So teman-teman, jika video ini bisa membantu kalian, kalian bisa like, comment, dan subscribe video kali ini. Dan teman-teman yang punya pertanyaan, kalian bisa juga tanya di Instagram aku di Antoni Sudarsono. Thank you for watching. Semoga video ini bisa membantu, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa klik tombol like ya. Klik tombol like. Sorry, ke atas. Ya, klik tombol like, dan I'll see you in the next video. See ya.